Hai, penanyaan. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu diagnosa? Video ini cocok sekali untuk menjawab pertanyaan kalian, penyakit apa yang sedang kalian derita. Di video ini, aku akan jelaskan semua secara terperinci. Simak sampai selesai, dan salam sehat dari Alzan. Oke, sebelumnya, buat teman-teman yang suka dengan konten kesehatan dan kebugaran seperti ini, silahkan teman-teman untuk subscribe. Dan banjiri kolom komentar dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan. Kolom komentar telah dibuka. Share seluas-luasnya video ini dan tebarkan manfaat dimanapun kalian berada. Diagnosa. Apa sih itu diagnosa? Diagnosa adalah suatu proses untuk mengidentifikasi keluhan-keluhan medis untuk dapat mengetahui keluhan pasien beserta tindakan apa yang harus ditegakkan. Jadi apabila teman-teman di luar sana mengalami keluhan, apapun keluhannya, maka konsultasikanlah ke pakar medis terdekat. Baik itu pengobatan konvensional atau pengobatan alternatif yang sudah tersertifikasi. Mengapa demikian? Karena diagnosa ini sangat penting. Sebagai tolak ukur, tindakan apa yang akan dilakukan, resep apa yang akan diberikan, dan pola apa yang harus dijalankan. Nah, ini semua baseline-nya itu ada di diagnosa. Cuman yang sangat disayangkan, ketika banyak di luar sana, mayoritas warga plus 62 masih dengan entengnya mendiagnosa dirinya sendiri tanpa ada disiplin ilmu yang pas. Maka alhasil, banyaklah kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya disimpulkan oleh benang yang kusut. Jadi diagnosa itu hanya dapat dilakukan oleh pakarnya, oleh spesialisnya, oleh seseorang yang berkompeten di bidangnya, yang modal scrolling-scrolling di media sosial, kemudian bisa menyimpulkan, bisa mengidentifikasi bahwa keluhan kita A dan cara penanganannya B. Wah, ini sangat keliru sekali ya teman-teman. Adapun referensi-referensi yang teman-teman dapat di luar sana, itu sebatas hanya khazanah keilmuan untuk menambah tindakan preventif kita menjalankan rutinitas. Contoh yang paling viral di tengah masyarakat, sakit punduk. Sakit punduk atau tengkuk atau di area leher ya, leher bagian samping dan belakang. Kebanyakan orang mengidentifikasinya sebagai keluhan kolesterol atau darah tinggi. Tapi faktanya, tidak semua keluhan yang bersifat kolesterol, darah tinggi, itu menyerang di area tengkuk. Mengapa demikian? Karena ada di sini yang namanya pendekatan diagnosa lebih lanjut. Pernah saya temukan bahwa ada seseorang yang memiliki keluhan serupa, dan dia menyimpulkan bahwa keluhan tersebut adalah keluhan akibat darah tinggi. Ternyata ketika dicek, tekanan darahnya normal, sedangkan dia sudah terlanjur mengkonsumsi obat darah tinggi. Alhasil, efek samping pun terjadi. Yang tadinya keluhan hanya di tengkuk, sekarang bertambah jadi di perut. Ternyata keluhan di tengkuknya ini terjadi karena ada ketegangan di area saraf tulang belakang. Alhasil, akar dari keluhan yang ada di area leher atau tengkuknya ini terjadi karena ada keluhan di pencernaan, itu yang pertama. Kemudian ketegangan syaraf di tulang belakang. Maka dari itu, kita tangani dengan diagnosa yang pas, dengan penanganan yang sesuai. Nah, hasil hanya dengan kurun waktu yang tidak begitu lama, keluhannya dapat berkurang, dan pasien tersebut bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah, inilah yang terjadi ketika memang kita dengan sedikitnya pemahaman tentang ilmu kesehatan, tetapi kita sudah berani menyimpulkan atau berani mengidentifikasi bahwa keluhan tersebut adalah A dan B. Dengan sedikitnya pemahaman tersebut dapat memberikan impact yang luar biasa, menjadi suatu hal yang tidak bisa disepelekan. Di dalam diagnosa sendiri memiliki berbagai macam tujuan, terutama di dalam pengobatan alternatif. Diagnosa biasa ditujukan untuk mengetahui keluhan pasien, baik secara fisik maupun psikologis, dan ini semua dapat ditempuh melalui jalur anamnesis, atau agar lebih mudah dipahami melalui tanya jawab. Jadi apabila ada tenaga medis yang sedang mencoba mendiagnosa Anda dan memberikan pertanyaan-pertanyaan, jawablah dengan sejujur-jujurnya. Karena suatu hal yang sering miss di sini, ketika si pasien itu tidak bisa jujur 100% ke terapisnya atau ke dokternya.
Nah, ini bisa mengakibatkan suatu hasil diagnosa yang fatal, karena akan langsung berdampak kepada prognosa atau hasil daripada penanganan. Kalau misalkan diagnosanya di awal sudah salah, hasilnya pun pasti salah gitu. Maka dari itu, buat teman-teman yang punya keluhan, yang sedang berkonsultasi ke pakar medisnya, coba untuk menjadi pribadi yang lebih terus terang. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang menjalani suatu pengobatan, step yang wajib teman-teman tempuh ketika ingin dilakukannya suatu tindakan, yaitu dengan diagnosa. Jadi ketika teman-teman berobat, udah didiagnosa, ya itu udah berarti pas. Tapi ketika teman-teman datang, tahu-tahu cuma dikasih air sembur, atau dikasih sesuatu dicelupin, nah itu udah gimana ya? Sudah sangat amat beresiko kalau versi saya ya. Jadi dimohon untuk hati-hati dan selektif memilih pengobatan yang pas untuk orang-orang tersayang. Nah, itulah sedikit gambaran tentang ilmu diagnosa yang bisa aku sampaikan. Sedikit ya, hanya mungkin permukaannya aja. Untuk teman-teman yang mau diving lebih dalam, ayo silahkan isi kolom komentar, atau mau langsung DM saya, silahkan. Boleh main-main ke Instagram atau ke TikTok ya. Nah, di situ boleh teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang ilmu diagnosa, kita bisa sharing-sharing, bahkan kita bisa melakukan kelas intensif juga ya. Oke, tanpa waktu lama lagi, seperti biasa kita kembali akan melanjutkan 100 kali push up, 100 kali crunch, dan 100 kali squat ya. Yang akan kita lakukan di setiap harinya selama 100 hari ke depan dalam tantangan Break the Limit. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana perkembanganku untuk hari-hari berikutnya, tonton terus dan nyalakan terus notifikasi dari Alzen Project ini biar teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan yang terjadi dan juga bisa sama-sama memantau ya, atau bisa sama-sama termotivasi untuk memulai suatu gerakan yang hanya mungkin segelintir orang yang paham saat ini dan akan banyak orang yang menyesal esok hari. Dari itu, tanpa lama-lama lagi, let's go!